Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Chapter terbaru dari One Piece hadir sebagai babak yang sangat eksplosif, sebuah ledakan informasi, aksi mendebarkan, dan konspirasi besar yang memperkuat bahwa saga akhir ini bukan sekadar pertarungan antara bajak laut dan angkatan laut, tapi juga antara ideologi dan keadilan yang sesungguhnya. Dalam chapter ini, kita disajikan banyak kejadian penting yang saling berkaitan. Dan untuk memahaminya secara utuh, mari kita bedah satu persatu secara lengkap. Kita mulai dari Elbaf, Pulau Para Raksasa, yang kini berubah menjadi medan pertempuran antara para kesatria suci dan aliansi topi jerami bersama sekutu mereka. Gunko, salah satu kesatria suci, muncul sebagai ancaman baru yang langsung membuat 4 kru topi jerami tersudut: Nami, Usopp, Brook, dan Jinbe. Tanpa banyak basa-basi, Gunko memanfaatkan kelicikannya untuk menjebak mereka ke dalam perangkap rumit yang bahkan tak bisa dihindari oleh Jinbe, seorang mantan Shichibukai yang kekuatannya diakui di seluruh lautan. Ini adalah peringatan awal. Para kesatria suci bukanlah lawan sembarangan. Namun bukan itu saja yang membuat bab ini menegangkan. Summers, rekan Gunko sesama kesatria suci, secara tiba-tiba meminta Gunko untuk melepaskan para kru topi jerami tersebut. Alasannya, misi mereka bukan untuk menangkap para bajak laut, melainkan untuk menculik anak-anak raksasa Elbaf dan memaksa bangsa raksasa tunduk pada pemerintah dunia. Dalam momen ini, tersingkap satu kebenaran penting. Tidak semua kesatria suci berada di level yang sama. Summers, dengan jujur, mengakui bahwa dirinya tidak ingin berurusan dengan seorang Yonko, karena ia sadar kekuatannya belum setara. Sebuah pengakuan langka dari seorang tokoh antagonis. Dari sinilah kita mendapat gambaran struktur kekuatan para kesatria suci. Mereka terbagi ke dalam 3 tingkatan: bawah, menengah, dan atas. Mereka yang berada di level bawah dan menengah tidak bisa dibandingkan dengan Yonko. Namun di level tertinggi, berdirilah 2 sosok mengerikan. Shamrock, komandan kesatria suci pengganti Vigarland Garling, dan wakil komandannya yang belum disebutkan namanya. Mereka berdua dipercaya setara dengan Yonko dalam hal kekuatan. Hal ini diperkuat ketika Shamrock datang ke Elbaf tanpa rasa takut menghadapi siapapun, bahkan Luffy sekalipun. Shamrock tak hanya kuat secara fisik, tapi juga punya kepercayaan diri luar biasa. Namun, perintah dari Im Sama membuatnya harus meninggalkan Elbaf dan mempercayakan misi kepada wakilnya. Wakil komandan inilah yang diam-diam mengawasi dari balik bayang-bayang dan siap turun tangan jika misi mereka gagal. Ini menandakan bahwa pemerintah dunia sangat serius mempertaruhkan kekuatan terbaiknya demi menaklukkan Elbaf. Kembali ke Gunko. Meskipun diperintahkan untuk melepaskan para kru topi jerami, ia justru melakukan hal sebaliknya. Ia mencoba memperbudak Brook. Gunko, yang ternyata adalah penggemar fanatik Brook, tidak menunjukkan sikap hormat layaknya fans biasa. Ia malah memperlakukan idolanya dengan kejam. Ia memaksa Brook untuk membuat lagu seumur hidupnya hanya untuk dirinya. Brook tentu saja menolak. Dengan keteguhan hati, ia menyatakan bahwa hidup tanpa kehormatan lebih buruk daripada kematian. Lebih baik aku mati, ujarnya dengan penuh martabat, mengingat sumpah setianya kepada Luffy dan topi jerami sejak diberi kehidupan kedua setelah kematiannya dulu. Di sisi lain, Jinbe perlahan menyusun strategi untuk mengalahkan Gunko.
ia mulai menyadari bahwa kekuatan regenerasi Gunko adalah kunci yang harus dinetralkan. Jinbe, yang dikenal sebagai petarung cerdas dan tangguh, menunjukkan bahwa walaupun berada di bawah tekanan, ia tidak kehilangan akal. Bab ini memberi sinyal kuat bahwa Jinbe akan segera melakukan perlawanan sengit yang bisa membalikkan keadaan. Cerita kemudian bergeser ke masa lalu saat Saul, mantan Vice Admiral, memperingatkan Robin dan Chopper tentang para kesatria suci. Ia menjelaskan bahwa mereka memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa, namun sayangnya ia tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Tapi harapan tidak hilang. Ternyata Skopper Gaban, mantan anggota kru Roger, mengetahui kelemahan dari teknik regenerasi tersebut karena ia pernah mengalaminya langsung saat insiden di God Valley. Dragon pun disebut mengetahui rahasia ini. Sebagai mantan anggota Angkatan Laut dan sosok jenius strategis, Dragon telah melakukan riset mendalam tentang kekuatan pemerintah dunia sebelum ia membelot dan membentuk pasukan revolusi. Dragon tahu bahwa untuk menjatuhkan pemerintah dunia, ia harus mengetahui kelemahan dari para musuh terkuatnya, para Gorosei dan Kesatria Suci. Bahkan Dragon dengan sengaja memancing para musuh ini keluar dari Mary Geoise, karena ia sudah siap dengan informasi, taktik, dan senjata yang diperlukan untuk mengalahkan mereka. Sementara itu, kejadian tak terduga muncul di Elbaf. Kapal legendaris bajak laut Gen Warrior, Great Eric, dihancurkan oleh monster ciptaan Gillingham. Monster-monster ini bukan sembarang makhluk. Mereka dibentuk menyerupai istri-istri dari para prajurit raksasa. Hal ini membuat sebagian besar pasukan raksasa tak sanggup bertarung. Ada yang terlalu takut, ada yang merasa bersalah karena harus menyerang istri mereka sendiri. Lucunya, sebagian dari mereka adalah suami-suami takut istri sejati. Sebuah pemandangan yang konyol namun tragis. Karena kapal bersejarah yang sudah mengarungi lautan selama lebih dari 100 tahun hancur begitu saja. Namun ada harapan, Franky mungkin akan memperbaikinya setelah perang, karena Elbaf dikenal memiliki banyak kayu adam yang langka. Tak berhenti di situ. Summers kemudian membuat pengumuman mengerikan di hadapan para raksasa Elbaf. Ia menyatakan bahwa mereka telah menculik 10 anak dari sekolah Walrus. Jika para raksasa ingin menyelamatkan anak-anak itu, mereka harus membakar sekolah dan perpustakaan Elbaf. Padahal, perpustakaan itu menyimpan literatur penting dari Ohara yang berisi kebenaran dunia. Summers hanya menyebut bahwa para raksasa harus kembali menjadi bangsa petarung, bukan bangsa yang suka belajar. Tapi sesungguhnya, ini adalah misi untuk menghancurkan sumber informasi tentang sejarah yang ingin disembunyikan pemerintah dunia. Robin, yang selama ini bersembunyi, mendengar hal itu dan tidak bisa tinggal diam. Meskipun Saul memperingatkannya, Robin memutuskan untuk melawan. Ini adalah momen emosional yang kuat. Robin yang selama bertahun-tahun dihantui trauma Ohara, kini bangkit, berani menghadapi para kesatria suci demi kebenaran dan masa depan. Dalam panel-panelnya, terlihat sorotan mata Robin yang tajam, tak lagi gentar seperti dulu. Sementara itu, Gaban, yang telah mengetahui strategi dan kelemahan musuh, bergegas menuju tempat pertarungan setelah bertemu kembali dengan Ripley yang memintanya menyelamatkan anak mereka. Meskipun usianya sudah tua, Gaban tetap membawa harapan besar, karena hanya dia yang tahu cara menetralkan kemampuan regenerasi para kesatria suci. Ia bukan sekadar kekuatan fisik, tapi simbol harapan bagi Elbaf dan topi jerami. Dan di akhir chapter ini, semuanya mengarah ke satu kesimpulan penting. Pertarungan besar melawan pemerintah dunia sudah tidak terelakkan lagi. Dragon sudah siap. Gaban sudah tahu celah musuh. Robin sudah membakar semangatnya. Jinbe sudah mulai melawan. Semua potongan catur mulai bergerak. Perang besar bukan sekadar soal siapa yang kuat, tapi siapa yang tahu kebenaran, dan siapa yang rela mati demi keadilan. Perang melawan sistem, Dragon, Shamrock, dan sejarah yang tak bisa dibungkam.
dalam semesta One Piece yang penuh dengan teka-teki, kekuatan, dan konflik ideologi, satu tokoh muncul sebagai ancaman paling serius bagi struktur kekuasaan global yang telah berdiri selama berabad-abad, Monkey D. Dragon. Ia bukan Yonko. Ia bukan Laksamana. Ia bahkan jarang terlihat di medan pertempuran. Namun bayang-bayangnya menghantui pemerintah dunia lebih dalam dari siapapun. Ia bukan sekadar pemimpin pasukan revolusi, ia adalah simbol dari perubahan besar yang akan datang. Dragon bukan tokoh flamboyan. Ia tidak mendobrak pintu seperti Kaido atau menantang dunia secara frontal seperti Teach. Ia bergerak dalam diam. Namun justru dalam diamnya itulah kekuatan sejatinya dibentuk. Sejak kemunculan pertamanya, Dragon telah ditampilkan sebagai sosok misterius, penuh perhitungan, dan syarat ideologi. Kini, di babak 1147, saat dunia mulai retak oleh gerakan bawah tanah dan kekacauan di permukaan, peran Dragon mulai terlihat lebih nyata. Perang besar sudah di ambang pintu, dan Dragon berdiri di pusat badai. Bukan untuk bertahan, tapi untuk menyerang. Chapter tersebut menyoroti eskalasi konflik di Elbaf, di mana pemerintah dunia mengirim kekuatan tertingginya, Ksatria Suci, untuk menundukkan bangsa raksasa. Namun kita tahu, itu hanyalah permukaan dari rencana jauh lebih besar. Penculikan anak-anak raksasa, penghancuran perpustakaan yang menyimpan warisan Ohara, dan misi untuk memadamkan kebenaran sejarah adalah bagian dari grand design pemerintah dunia untuk mengontrol dunia melalui kebodohan dan ketakutan. Tapi Dragon sudah tahu semua ini sejak lama. Ia bukan sekadar mantan angkatan laut yang kecewa. Ia adalah arsitek pemberontakan global. Ketika pemerintah dunia bergerak, Dragon sudah 3 langkah di depan. Ia telah membentuk struktur militer dan intelijen pasukan revolusi dengan presisi yang luar biasa. Setiap komandan, Karasu, Morley, Lindbergh, Belobetti, Inazuma, Huck, Ivankov, dipilih bukan hanya karena kekuatan mereka, tetapi karena kemampuan mereka mengeksekusi misi yang sangat spesifik dalam situasi paling ekstrim. Lihat bagaimana Morley dengan buah iblis Oshi Oshinomi menyusup ke Mary Joyce dalam Reverie, menyelamatkan Kuma dan mengguncang benteng tak tergoyahkan milik para dewa dunia. Karasu dengan kekuatan buah iblisnya dapat menyusup, melacak, dan menyerang dengan presisi mematikan. Belobetti dengan Kobu-Kobu Nomi mengangkat semangat rakyat tertindas untuk bangkit melawan penindasan. Ia bukan hanya memberi kekuatan fisik, tapi membangkitkan kekuatan moral. Inazuma, dengan kemampuan untuk mengiris dunia seperti kertas, mampu mengubah lanskap perang dalam sekejap. Dragon tidak membangun pasukan ini dengan asal. Ia tahu medan perang yang akan dihadapinya bukan hanya pertempuran fisik, tapi perang informasi, perang moral, dan perang sejarah. Ia menyadari bahwa dalam menghadapi kekuatan seperti Gorosei, Im-sama, dan para ksatria suci yang bahkan memiliki kemampuan regenerasi seperti dewa, maka satu-satunya jalan menang adalah dengan mengetahui kelemahan mereka. Dan itulah yang Dragon lakukan selama ini, mencari celah, mempelajari sistem, dan menyiapkan senjata. Keberadaan Skopper Gaban dalam chapter 1147 yang disebut sebagai satu-satunya orang yang tahu kelemahan regenerasi para ksatria suci bukanlah kebetulan. Dragon tidak mengandalkan kekuatan semata, ia mengandalkan pengetahuan dan waktu. Bertahun-tahun ia kumpulkan informasi, membangun jaringan, dan menyusun rencana. Bahkan, kehadiran kembali Robin dan emosinya terhadap ancaman kehancuran perpustakaan Elbaf menjadi simbol bahwa Dragon telah menanamkan benih perlawanan dalam generasi baru. Puncaknya, Dragon tidak pernah ingin menjadi pahlawan. Ia tidak mencari ketenaran. Ia hanya ingin meruntuhkan sistem yang telah menciptakan ketidakadilan sistemik. Dalam dunia di mana informasi dimanipulasi dan kebenaran dibakar, Dragon muncul sebagai penjaga sejarah, satu-satunya yang masih peduli terhadap apa yang benar, bukan apa yang diperbolehkan. Bagaimana dengan kekuatannya sendiri? Selama ini, banyak misteri menyelimuti kekuatan sejati Dragon. Namun dari petunjuk-petunjuk kecil yang tersebar, mulai dari kemampuannya memanggil badai, intervensinya di Lockdown yang menyelamatkan Luffy dari Smoker, hingga rumor bahwa ia pernah menjadi bagian dari Angkatan Laut, tersirat bahwa Dragon tidak hanya mengandalkan buah iblis atau teknik bertarung biasa.
Banyak para fan yang beranggapan bahwa dragon memiliki buah iblis mitologi tipe Zoan, seperti Thunderbird atau bahkan Quetzalcoatl, makhluk legendaris yang mampu memanipulasi cuaca dan membawa kehancuran dari langit. Motif naga dalam tubuh dan kapalnya mendukung hal ini. Dan jika benar bahwa ia menguasai haki raja, haki pengamatan tingkat tinggi, dan haki Busoshoku lanjutan, maka bisa dipastikan bahwa dragon adalah salah satu manusia terkuat yang belum menunjukkan taringnya, dan ia akan menunjukkannya di perang puncak nanti. Apalagi setelah bab 1147 menunjukkan bahwa pemerintah dunia sudah menurunkan hampir seluruh kekuatan tempurnya ke Elbaf dan wilayah lain, dan bahwa para kesatria suci sendiri mulai memperlihatkan perpecahan internal. Jelas bahwa momen konfrontasi telah tiba. Dragon bukan hanya siap, ia telah menunggu momen ini. Ia tahu bahwa kekuatan murni tidak akan cukup untuk menggulingkan sistem yang telah mengakar selama 800 tahun. Maka ia menyiapkan pasukan, informasi, strategi, dan bahkan sekutu lama, seperti Gaban untuk memimpin pertarungan akhir. Ketika Shamrock, wakil tertinggi kesatria suci, dan wakilnya yang misterius mulai menggerakkan bidak mereka, Dragon hanya tinggal menunggu saat yang tepat untuk bergerak. Dan ketika ia bergerak, dunia akan tahu, ini bukan revolusi biasa. Ini adalah penebusan sejarah, pembakaran tirani, dan kelahiran dunia yang baru. Perang besar tidak bisa dihindari, tapi pertempuran sebenarnya bukan soal siapa yang lebih kuat, melainkan siapa yang lebih siap. Dan Dragon telah siap. Akan tetapi, Vigarland Shamrock, komandan tertinggi kesatria suci, pemimpin langsung dari pasukan elit pemerintah dunia yang hingga kini menyimpan banyak misteri di balik kekuatan dan asal-usulnya. Namun satu pertanyaan mendasar mulai bergema di antara para penggemar. Apakah Shamrock benar-benar setara dengan Shanks, kaisar laut yang telah menancapkan namanya dalam sejarah bajak laut? Atau justru, apakah Shamrock lebih kuat, lebih berbahaya, dan lebih menyeramkan dari saudara kembarnya sendiri? Kita mulai dari hal yang paling mendasar, garis keturunan. Shamrock dan Shanks, dua anak kembar dari keluarga Vigarland, keluarga bangsawan langit yang memiliki pengaruh besar di Mary Joyce. Namun, tidak seperti Tenri Ubito lainnya yang hidup dalam kemewahan dan ketakutan. Keluarga Vigarland adalah cabang petarung. Mereka bukan sekadar bangsawan, tapi pewaris kekuatan, kehormatan, dan kekuasaan. Ayah mereka, Vigarland Garling, adalah sosok yang sudah tidak asing lagi. Mantan pemimpin pasukan suci dan kini diangkat menjadi salah satu Gorosei, menggantikan Saint Ethan Baron Fai Nusjuro, sebuah penunjukan yang hanya diberikan pada mereka yang benar-benar dianggap sebagai pilar dunia oleh Im Sama. Lalu, bagaimana dengan Shamrock? Ia tumbuh di bawah asuhan garis darah kuat dan sejak muda telah digembleng dalam medan perang sebagai penjaga supremasi langit. Berbeda dengan Shanks yang memilih jalan bajak laut, Shamrock memilih jalur yang lebih gelap, jalur negara, jalur kekuasaan, jalur pemusnah kebenaran. Namun, justru di sanalah letak kekuatannya yang mengerikan. Ia bukan hanya petarung, tapi juga pemimpin militer tingkat tertinggi di Mary Joyce, yang memimpin langsung Kesatria Suci, organisasi rahasia yang mulai unjuk gigi sejak babak final One Piece dimulai. Kemunculannya di Elbaf adalah titik balik besar. Sementara para kru topi jerami bersama sekutu mereka terdesak oleh serangan brutal Gunko dan ancaman tak kasat mata dari Sommers, Shamrock hadir tanpa rasa gentar, tanpa pengawal, tanpa basa-basi. Ia datang bukan sebagai diplomat, bukan sebagai perantara, tetapi sebagai penguasa. Bahkan Sommers, salah satu kesatria suci yang berada di bawah perintah langsungnya, dengan cepat mematuhi keputusan untuk menarik diri dari pertempuran. Hanya satu alasan yang logis, mereka semua tunduk pada kekuatan dan ketegasan Shamrock. Namun, kekuatan itu bukan sekadar jabatan. Dalam pertempurannya yang singkat melawan Loki dari Elbaf, Shamrock menggunakan pedang legendaris yang disebut Cerberus. Sebuah kekuatan pedang kelas tinggi yang diyakini sejajar dengan Griffon, milik Shanks, dan Enma, milik Zoro. Pedang ini
bukan hanya simbol status, tapi juga penegas bahwa pemiliknya memiliki kemampuan fisik dan spiritual yang luar biasa. Penguasaan kekuatan berpedang. Tingkat tinggi tidak mungkin dilakukan tanpa pengendalian haki tingkat lanjut. Dan dari gerakan, sorot mata, serta aura yang terpancar saat Shamrock turun tangan, tersirat bahwa ia menguasai ketiga jenis haki tingkat tinggi, termasuk Haoshoku Haki, bentuk tertinggi dari tekad dan dominasi spiritual. Fakta lain yang tak bisa diabaikan adalah bahwa Shamrock, tidak seperti Shanks, masih memiliki kedua lengannya. Dalam pertarungan 1 lawan 1, setiap detail kecil bisa menjadi pembeda antara kemenangan dan kekalahan. Dan jika kita melihat rekam jejaknya sejauh ini, tidak ada satupun anggota kesatria suci lain yang berani menantangnya secara langsung. Bahkan Somers, yang memiliki misi menculik anak-anak raksasa dan membakar perpustakaan Elbaf, memilih untuk mundur ketika situasi mulai tidak terkendali, bukan karena takut pada musuh, tetapi karena tidak ingin melawan perintah dari atas, dari Shamrock. Namun di balik keperkasaannya, ada sesuatu yang lebih mengerikan, kedisiplinan dan loyalitas mutlak kepada Im Sama. Dalam chapter tersebut, ketika ia diperintahkan untuk meninggalkan Elbaf meski situasi belum selesai, ia melaksanakan perintah itu tanpa ragu. Ini bukan karena ia kalah atau takut, tetapi karena ia tahu pertempuran sesungguhnya belum dimulai. Pemerintah dunia sedang mempersiapkan fase akhir mereka, dan Shamrock bukan untuk dipakai dalam konflik kecil. Ia adalah senjata pemusnah massal yang disimpan untuk saat paling genting. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkap dalam pembahasan di awal, bahwa struktur kekuatan kesatria suci dibagi dalam 3 lapisan, dan Shamrock berada di puncaknya, setara dengan Yonko atau bahkan lebih. Sementara Dragon dan Skopper Gaban mulai menyusun rencana untuk menghancurkan regenerasi para kesatria suci, dan Robin akhirnya membangkitkan kembali api perjuangan Ohara. Shamrock tetap menjadi bayangan di atas bayangan, menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkan dunia lama dan menciptakan dunia baru. Maka dari itu, menyandingkan Shamrock dengan Shanks bukanlah fantasi. Ini adalah kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh setiap pihak yang menentang pemerintah dunia. Ia adalah saudara kandung dari Yonko Shanks, tapi tidak seperti Shanks yang berdiri di sisi kebebasan, Shamrock berdiri di sisi kekuasaan absolut. Dan jika dua kekuatan kembar ini kelak saling berhadapan, itu bukan lagi pertarungan antar saudara. Itu adalah konflik ideologi antara dunia lama dan dunia baru, antara kebebasan dan dominasi, antara sejarah yang hilang dan kebenaran yang ditutup-tutupi. Jika saat ini Shanks adalah simbol harapan di dunia bajak laut, maka Shamrock adalah bayangan gelap dari tatanan dunia yang tak ingin diubah. Dan bila keduanya bertabrakan, hanya satu hal yang pasti, dunia akan bergetar dan sejarah akan menuliskan ulang siapa sebenarnya pemegang kekuatan sejati. Chapter 1147 bukan hanya penanda bab baru, melainkan lonceng kehancuran yang menggema dari Elbaf hingga Mary Joyce. Pertempuran yang terjadi bukan sekadar tentang bajak laut melawan tentara, tapi tentang siapa yang berhak menulis ulang sejarah dunia. Shamrock, sosok misterius dan tanpa ampun, turun dari bayang-bayang Im Sama sebagai kekuatan tertinggi kesatria suci. Ia bukan lagi sekadar ancaman, ia adalah wujud dari tatanan lama yang tak ingin tumbang. Ia adalah bayangan gelap dari Shanks, saudara kembarnya, tapi berdiri di sisi yang berlawanan, bukan kebebasan, melainkan dominasi. Di sisi lain, Dragon telah menyalakan api revolusi. Ia tidak datang dengan teriakan, tapi dengan perhitungan yang tajam dan niat menghancurkan sistem dari akar terdalamnya. Bersama Skopper Gaban yang membawa rahasia regenerasi para kesatria suci, dan Robin yang akhirnya memilih melawan masa lalunya, benih-benih pemberontakan mulai tumbuh menjadi badai besar. Jinbe memulai perlawanan, Brook menolak diperbudak, anak-anak Elbaf ditawan, sejarah Ohara diambang pembakaran. Namun dari semua kehancuran itu, satu hal menjadi terang. Ini adalah perang tentang kebenaran. Dunia One Piece telah retak, para dewa telah turun, rakyat mulai melawan. Dan dalam waktu yang tak lama lagi, akan tiba hari di mana kekuasaan, keadilan, dan sejarah harus membayar harga yang sama dengan darah.
Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.